Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis aja kalah kesaksiannya. Kata Yesus loh, apalagi kalau seorang pendeta, apalagi kalau cuman pastor, apalagi kalau cuman seperti Pak Bombom, si Victoria, ya, Jongorpedia. Yesus mengatakan jangankan mereka ini pembuat kejahatan ini, kesaksian Yohanes Pembaptis aja yang mana kemudian pemungut cukai dan pelacur lebih dulu masuk surga karena percaya kepada dia, jauh tak ada artinya dibandingkan kesaksianku, kata Yesus. Nah, mari kita dengar apa kesaksiannya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu, nah kita masuk, yaitu bahwa segala pekerjaan ergon yang diserahkan Tuhan, didomi Bapa di sini disebut sebagai Pater atau Theos atau Yahweh dalam konsep Kristen. Kesaksianku lebih penting itu adalah bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga yang telah kukerjakan sekarang ini, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Aku tidak diutus oleh Mak Erot. Aku tidak diutus oleh suster ngesot. Aku tidak diutus oleh genderuwo. Aku tidak diutus oleh Pak Bombom. Tetapi Bapak Tuhan Abraham, Ishak dan Yakublah yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah ila Bani Israel. Maka umat Islam bergemuruh. Wa isqala Isa bil Maryam. Berkatalah Isa anak laki-lakinya Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kenapa kemudian Yesus memproklamirkan dirinya sebagai rasul, sebagai utusan? Kenapa? Karena di luar Tuhan tak ada lagi Tuhan. Karena di luar pencipta langit dan bumi tak ada lagi pencipta langit dan bumi. Maka Yesus yang begitu sakti di tengah-tengah Bani Israel, levelnya hanya rasul. Nah, makanya saya katakan Kristen ini produk dari mana? Silakan Bang. Oke, kan dari tadi kan Bang Zuma kan bilang kan Yesus itu utusan. Pertanyaannya sih sederhana nih Bang. Apakah Allahnya orang Islam itu sama dengan Allahnya orang Kristen? Seperti itu. Sebenarnya beda. Ente Tuhan, ente manusia. Jangan disama-samakan. Tuhan Anda manusia, bahkan saya bisa membuktikan yang Anda sembah di atas tiang salib itu Yudas. Anda mau menyamakan Tuhan kami, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini kata Allah. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Abraham keturunannya menyembah kepada Rabbus samawati wal ard. Aslamtu, mereka berserah diri kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallah, sesungguhnya Allah. Nabi Ibrahim keturunannya, Nabi Yakub keturunannya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati illa kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Allah kemudian menerangkan lagi,
am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang menjemput Nabi Yakub, ketika beliau Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku sepeninggalku? Anak-anak mereka pun, kemudian anak-anak Yakub pun berkata kepada Nabi Yakub, kami na'budu ilahaka, akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, menyembah kepada Tuhan nenek moyang kami Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaqa, ilaha wahida, kepada sembahan satu Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah berserah diri kepada Allah. Nah, ini Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kitabnya Nabi Musa yang datang kepada Bani Israel dan sampai kepada Kristen terjemahannya saat ini? Dalam Kejadian 17 nomor 7, di situ sangat jelas dikatakan bahwa wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu. Apa itu? Engkau, anak-anakmu, dan keturunanmu akan menjadikan aku sebagai Tuhanmu secara turun-temurun. Aku menjadikan perjanjian kekal ini kepadamu Abraham, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Jadi tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim telah mengambil mengambil satu ikrar dan pernyataan yang agung, perjanjian kekal di tengah-tengah Bani Israel, bahwa Dia sang pencipta langit dan bumi ini akan menjadi Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail. Nah, sekarang permasalahannya adalah Elohim menyatakan diri kepada Bani Ishak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri kepada Nabi Ismail. Nah, Tuhan Kristen sendiri kapan menyatakan diri di Roma Yunani? Siapa yang menyatakan diri sana? Yang menyatakan diri di anak ini hanya Wahyu 5 nomor 6, makhluk bertanda tunjuk dan bertanda tunjuk itu yang menyatakan diri kepada nabi-nabi yang diimani oleh Roma dan Yunani. Demikian saudara. Jadi jelas itu. Jadi Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak pernah menyatakan diri kemudian kepada makhluknya dengan metode seperti ajaran paganisme, ajaran animisme. Kenapa? Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Nabi Ismail juga dengan Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Rasulullah, di mana mereka adalah utusan yang tidak menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', di mana tertulis Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, di Al-Quran juga laisa kamitslihi syai', jelas itu. Sedangkan yang ada di Roma dan Yunani, aku melihat makhluk bertanduknya itu yang untuk ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Makanya saya katakan Kristen ini produk dari mana? Silakan. Lalu di Bible, di Alkitab, kenapa ada Allah, Bang Zuma? Sedangkan kalau bukan ini, di Al-Quran juga sama, ada Allah juga. Iya, kan sejatinya gini saudara. Tadi kan saya sudah menggambarkan Kejadian 17 nomor 7. Tuhan mengangkat perjanjian. Perjanjiannya itu bukan temporer, tapi perjanjian kekal. Yang namanya kekal itu tak pernah berhenti, tak pernah ada akhirnya. Apa perjanjian kekal itu? Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhan, aku akan membuat perjanjian kekal untukmu, bahwa aku Elohim, aku Tuhan, Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, akan menjadi Tuhanmu, akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini dijelaskan pula dalam Al-Quran. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Makanya tadi muncul pertanyaan,
Kristen ini produk dari mana? Antara Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang mana? Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Sedangkan Tuhan yang kalian sembah, mohon maaf, sembahlah Allah. Allah itu adalah roh. Ini yang diterangkan di dalam kitab saudara di Pulau Patmos, Wahyu 5 nomor 6. Lihat. Minatang mata tunjuk, itu tunjuk makhluk Tuhan, Theos yang diutus ke bumi. Ini yang Anda sembah. Makanya orang Kristen itu menyembah roh. Sehingga karena Kristen menyembah roh, kejadian satu pun diangkat bahwa yang dimaksud Elohim itu adalah roh. Roh Allah melayang-layang. Oh, dianggap bahwa Allah itu betul-betul adalah roh. Mereka percaya Tritunggal, Bang, orang Kristen. Nah, inilah yang saya katakan saudaraku. Sebenarnya kalau Anda percaya Tritunggal itu kurang sip. Ibarat makanan itu nggak ada garamnya. Kenapa saya katakan tidak ada garamnya? Karena salah satu rasul kalian menulis di Pulau Patmos, di situ terang sekali dikatakan ada 7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7. Jadi kalau 3 diskon berarti hilang ini yang 4 ini kemana mereka merantau? Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat seperti anak domba yang sudah disembelih, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ke-7 roh yang diutus ke atas muka bumi. Mari kita hitung. Pertama, roh Bapa melayang-layang di atas permukaan air. 1. Yang kedua, roh yang datang kepada Yesus kemudian ketika dia bangkit, dia naik ke langit. Ada yang mengatakan tubuhnya hancur meleleh. Ada yang mengatakan tubuhnya hilang. Ada yang mengatakan diganti dengan tubuh kemuliaan sehingga dia menjadi roh. 2. Sudah 2 roh. Ketiga, burung merpati yang juga adalah jelmaan dari Theos menjadi burung merpati. 3. 4-nya kemana? Jangan-jangan yang menjelma bom-bom, menjelma CP, yang menjelma siapa lagi? Sopiatul, yang satunya lagi Victoria. Jangan-jangan ini yang 4. Karena itu data, Bung. Itu data. Dan dimensi ini harus disentuh dengan logika. Karena di situ dia katakan, aku melihat. I see. Aku melihat. Ada 7 roh Theos bertanduk 7, dan itulah ke-7 roh. Sementara Kristen penyembah roh-roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cuma 3, 4-nya kemana? Gue nggak mau jadi saksi. Gue keluar garis. Gue takut jangan sampai yang 4 ini adalah Pak Bom-Bom salah satunya. Ngeri coy. Lanjut. Ada nggak yang mau jadi saksi umat muslim di bawah yang 4 roh yang tadi tuh? Ada nggak? Aku nggak berani, Bang. Takut aku, Bang. Mana tahu yang menjadi Krishna, yang menjadi dewa Hercules, menjadi Zeus, apalagi Atisaurus salah satunya di antara mereka. Wallahu alam bisawaf. Karena kalian lah yang tahu, karena kalian menyembah roh-roh, kami tidak. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dikatakan, akulah Tuhan yang maha tinggi, akulah Tuhan yang maha suci. Tak ada makhluk yang sama seperti aku. Berarti dia bukan roh. Selesai kita. Nah, kembali pertanyaannya, Kristen ini produk siapa? Silakan. Kok bisa ada 7 ya? Kan bukannya 3 ya padahal ya. Nah, itu dia makanya, Bung. Manusia. Makanya Al-Quran jelas mengatakan bahwa yang mereka sembah selain Allah itu adalah iblis. Itu Al-Quran yang mengatakan. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, iblis. Saya jadi ngeri gitu loh. Nah, sedangkan Bani Israel tidak menyembah roh, apalagi dikatakan bertanduk 7, bermata 7, keluar dari giginya api. Waduh, ngeri saya, Bang. Ngeri. Ya, sedangkan yang cocok, orang-orang yang cocok beragama seperti itu, kalau saya lihat di Indonesia ini seperti Luga, itu cocok. Kalau saudara saya ini, please, saya lihat please ini orang yang mengutamakan akal. Nah, cocok bertuhankan yang kayak begitu. Belum lagi dia datang pakai kursi roda nanti. La haula wala quwata illa billah. Iya, Bang, gini ya. Maka tadi kan aku tapping itu kan Islam sesat, itu kan mungkin ada alasannya kan, mungkin di bawah
seperti Iya. itu. Nggak apa-apa, Jadi Bang. gini apa namanya Bang, gara-gara Iya. apa namanya yang waktu viral itu Bang, yang Gus Samsudin, yang apa Mm-mm. namanya yang tukar istri itu boleh seperti itu. Mm. Itu sih makanya aku prinsipnya gue bilang itu Islam sesat ya kayak gitu pengajaran mereka Iya. yang Jadi viral jadi itu. siap. Jadi dulu ya, ketika Islam pertama kali kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejazirah Arab pun mengatakan hal yang sama, Bung. Menyatakan Islam itu sesat, Islam itu sesat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata setelah mereka belajar Islam, aduh, ternyata Islam ini bukan seperti yang kita tuduhkan. Kenapa ada tuduhan Samsudin, apalah entah apa-apalah itu ya? Karena mereka tidak mewakili Islam. Mereka tidak melaksanakan apa yang ada di dalam kitab sucinya umat Islam. Nipu orang, pura-pura jadi dukun. Itu nggak perdukungan di Islam itu nggak boleh. Haram hukumnya. Bahkan pergi ke tempat dukun aja. Selama 40 hari, 40 malam. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Ditolak. Bayangkan kalau dalam 40 hari setelah pulang dari dukun meninggal dunia. Berarti dia mati dalam kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kayak seperti si Samsudin pura-pura gini, ya Allah yang Karim. Islam mana yang mengajarkan? Di kitab mana mengajarkan itu di Islam? Tak ada. Tak boleh. Islam itu datang sebagai rahmat, sebagai petunjuk. Orang mau beribadah, petunjuknya ada. Orang mau bertuhan, petunjuknya ada. Orang mau berbisnis, petunjuknya ada. Orang mau menjadi pemimpin, petunjuknya ada. Orang mau jadi guru, petunjuknya ada. Mau jadi dokter, petunjuknya ada. Mau menjadi apapun, petunjuknya ada. Bahkan mau menjadi pemakan babi juga petunjuknya ada lengkap di Al-Quran ini. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep roda, Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Berarti bukan 7. Makanya di dalam Al-Quran, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Apa yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Tadi sebelum saudara saya masuk, ada orang yang bertanya tentang takdir. Qada. Masuk membahas Al-Quranul Karim, surah Sad, surah Al-Baqarah, ayat 36 kalau nggak salah. Lalu kemudian saya mengkanternya dengan Al-Quran surah Sad, ayat 85. 75 apa 85 tadi itu? 82. 83. Oh iya, Masya Allah. Nah, itu dia saya katakan bahwasanya ketika saya ditanya, siapa yang berdosa sebenarnya di sana? Saya katakan iblis. Dari semenjak dia diperintah aja untuk menghormat kepada Adam, sudah jatuh dia ke dalam dosa. Sampai dia mengatakan, engkau telah mengutukku, engkau telah menuliskan dan menetapkan aku menjadi makhlukmu yang durhaka. Engkau mengutukku. Sehingga Allah mengatakan, inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku terhadapmu iblis, atasmu sampai hari pembalasan. Ini Tuhan yang mengatakan itu Allah. Kenapa demikian? Karena dia sendiri yang mau. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu, menuju kepada Adam, min tin. Adam itu dari tanah, aku dari api. Nah, sehingga iblis mengatakan, ya sudah kalau begitu, biarkan aku kemudian, yang penting aku tidak akan pernah sujud kepadanya. Iblisnya sombong, iblisnya angkuh, maka dia mengatakan dirinya, Fabi izzatika la u'wiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Nah, iblis saja masih mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi karena dia sombong, iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Dia hanya sombong aja. Makanya Al-Quran menarasikan, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang kafir nih, penyembah manusia nih, lebih buruk dari iblis. Coba bayangkan itu. Kenapa dikatakan lebih buruk dari iblis? Iblis masih memuliakan Allah. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis mengaku itu. Hanya karena iblis tidak mau menghormat kepada Adam, karena sombong, karena dengki, karena iri hati, maka dia kemudian ingkar terhadap perintah itu. Tapi
dia tetap memuji Tuhan. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Itu yang dikatakan. La ugwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Semuanya. Kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yang ikhlas kemudian beribadah kepadamu. Ini kata iblis. Nah, sehingga ketika saya ditanya, siapa yang menyebabkan dosa? Ya iblis. Jadi kalau iblis kemudian yang menyebabkan dosa, lalu kemudian ada yang mati di atas tiang salib, tujuannya untuk menebus dosa, maka dosa yang ditebus oleh oknum yang mati di atas tiang salib bukanlah dosa manusia, tetapi dosa iblis. Dengan kata lain, kematian di atas tiang salib bukan menghapuskan dosa manusia, tetapi kematian di atas salib adalah membebaskan dosa-dosa setan kepada Tuhan. Dengan kata lain, iblis terbebas dari dosa karena dosanya sudah ditebus di atas tiang salib. Permasalahannya sekarang adalah, siapa yang menolong setan di atas tiang salib? Orang baik atau orang jujur? Atau pengkhianat atau orang fasik yang menolong setan di atas tiang salib? Jawabannya sudah pasti adalah pengkhianat, sudah pasti orang terkutuk yang membebaskan dosa-dosa setan di atas tiang salib. Ketika kemudian itu terjadi, lantas ada sekelompok orang yang muncul belakangan karena doktrin dan dogma mengimani penyaliban ini sebagai sumber keselamatan, maka itu sama dengan dia berterima kasih kepada iblis yang telah membebaskan iblis untuk lepas dari jerat dosa yang ada di Gan Eden. Ini apa namanya? Makanya saya mengatakan bahwasanya saya susah untuk membedakan antara setan dan orang-orang kafir. Karena Al-Quran juga mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah, lebih hina dari seluruh makhluk. Iblis makhluk, ternyata orang-orang kafir lebih hina dari iblis. Makanya dia kekal di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan Yesus pun mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, orang-orang yang menyembah dirinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu, Bung, saudara saya. Kalau ada mau ditanggapi atau ada pertanyaan yang menurut saudara mau dipertanyakan, silakan. Iya, Bang. Ini apa namanya, kok dari mana iblis ditebus sama di kayu salib ya? Sedangkan iblis aja kan menggoda manusia untuk berbuat dosa seperti itu. Kenapa jadi iblis yang bagus, ditebus dosanya di kayu salib? Ya, baik. Makanya saudaraku, orang-orang Yahudi itu ketika mereka berdosa, mereka sendiri yang harus berkorban hewan mereka sendiri. Saya ulang lagi. Orang Yahudi, imamat 4, imamat 1 dan seterusnya, ketika mereka melakukan dosa, maka pelaku dosa ini sendiri yang harus berkorban. Ketika Yesus punya dosa, maka Yesus sendiri harus mengambil domba untuk dikorbankan untuk dirinya. Ketika kemudian oknum Paulus berdosa, maka Paulus sendiri harus mengambil domba untuk berkorban untuk dirinya. Ketika kemudian Maria yang berdosa, maka kemudian Maria sendiri yang harus membeli kambing kalau tak ada kambingnya untuk dia sembeli untuk menghapus dosa dirinya. Sedangkan yang dipahami oleh konsep Kristen adalah oknum dipakai untuk menghapuskan dosa oknum lain. Ini konsep dari mana? Itu awalnya. Nah, sekarang kita masuk isinya. Ketika Anda berkata, bagaimana kemudian penyaliban itu dikatakan membebaskan dosa iblis? Nah, karena adanya konsep penebusan dosa dengan menggunakan penyaliban inilah kemudian menghantarkan narasi saya sampai ke sana. Kenapa? Karena menurut saudara Kristen, penyaliban ini adalah menebus dosa-dosa manusia. Sekarang mari kita pakai logika. Kira-kira nih, yang pertama kali melakukan dosa di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, manusia atau Adam?
Adam. Ah, serius tuh? Pertama kali kan? Iya. Iya. Oke. Sekarang Adam kan kalau yang makan baik. buah pengetahuan itu. Baik, saudaraku, baik. Oke, baik. Sekarang ketika Anda punya anak 2, Anda nasihatkan kemudian kepada anak Anda yang perempuan ini, wahai anakku perempuan, kamu jangan makan cabai. Karena kalau kamu makan cabai, kakakmu bom-bom yang bisulan. Kan gitu. Tiba-tiba nih ada oknum ketiga datang. Ada si cepek datang ngajarin anak perempuan tadi, udah, kau makan aja cabenya. Kakakmu itu tidak akan bisulan kemudian. Akhirnya dia terpedaya sama si cepek. Si gadis tadi makanlah cabai ini. Apa yang terjadi kemudian? Si bom-bom bukan cuma pantatnya yang bisulan, giginya pun kena bisul. Biji matanya kena bisul. Anusnya tumbuh bisul. Pertanyaan saya, menurut akal sehat saudara, yang mana yang menyebabkan kemudian dosa dan kesalahan terjadi? Anak si Cepe yang datang membujuk perempuan tadi, atau bom-bom yang memang sudah takdirnya bisulan, atau siapa? Menurut akal saudara, Anda jawab. Cepe. Jadi yang menyebabkan Adam berdosa ya si Cepe. Maka ketika ada penebusan di atas tiang salib, maka dosa yang ditebus adalah dosanya siapa? Cepe. Masya Allah. Berarti penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel untuk membebaskan kemudian kutukan Tuhan kepada iblis. Selamat datang pada kebenaran. Iblis tepuk tangan. Terima kasih. Pantas aja Yudas yang merasuki Yesus. Ternyata yang disalibkan di atas sini, ternyata penyaliban ini diinginkan oleh iblis. Kenapa? Karena dengan adanya penyaliban, dosa dihapuskan. Dengan dosa dihapuskan, maka bisa jadi iblis bebas dari neraka. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikannya adalah yang mengimani penyaliban sebagai penebusan dosa manusia. Saya nggak mau tanggung jawab. Penyalibannya yang diminta dari tentara Romawi, Bang ya. Gimana? Yang dia minta dari tentara, bukannya penyalibannya ini dari tentara Romawi yang ini yang meminta. Ya, sekarang Roma sih ya, aku lupa tuh. Oke, sekarang permasalahannya, kenapa saudara-saudara Kristen mengimani penyaliban? Karena menurut orang Kristen ada nubuatannya. Menurut orang Kristen dengan darahnya, dengan dagingnya, maka kita dibebaskan. Itu menurut Kristen. Jadi nggak usah bawa Romawi, Yunani, nggak perlu bawa itu. Intinya, ini ibaratkan tentara Romawi dan juga imam-imam kepala mencuri harta benda. Lalu kemudian harta bendanya diberikan kepada Kristen. Kristen mengambil harta benda itu yang nyata-nyata adalah hasil curian. Dengan mengatakan sambil mengacungkan tangan ke depan. Hei, kalian itu pelaku dosa. Maksudnya, kalian telah membunuh Yesus di atas tiang salib. Kalian tidak tahu etika, kalian tidak tahu moral, kalian tidak tahu adat. Kalian itu pendosa semuanya. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama, iblis. Kalian bersekongkol membunuh Tuhan kami, Yesus. Kalian itu kurang ajar semuanya. Andaikan saya ada pada saat itu, akan kubantu kalian. Orang Kristen gitu, pura-pura marah dia. Naik ke atas meja, buka sepatu, buka celana. Hei kamu semua, orang Farisi, orang ahli kitab, mahkamah agama. Siapa kalian? Kalian telah membunuh Tuhan kami. Oh gitu ya Kristen? Iya. Sekarang gue tanya loh orang Kristen. Nah orang Yahudi tanya, kalau kami tidak membunuh Tuhan lo, yang membebasin dosa-dosa lo siapa? Iya juga ya. Jadi lo mau mengucapkan terima kasih atau lo mau marah-marah? Hei Kristen, kau mau berterima kasih kepada kami atau lo mau marah-marah, mengutuki kami? Dengan sangat terpaksa, Cahayu. Makasih ya udah membunuh Tuhan kami. Makanya Al-Quran mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Munafiknya dapat, fasiknya dapat, kafirnya dapat, semua zalimnya dapat, semua Kristen itu dapat.
Dia mau marah. Kenapa kau membunuh Tuhan kami? Banyak cerita mulut lebar sampai kuping. Kalau kami tidak membunuh, lu mau nyembah siapa? Iya juga ya. Maaf ya iblis. Tadi itu saya nggak sadar ternyata kalian adalah pahlawan-pahlawan kami. Ganteng deh. Iblis, kau suka makan apa iblis? Oh, aku suka makan apa? Itu pertanyaanmu. Iya, aku nggak suka makan. Lalu aku hanya suka melihat manusia menyembah kepadanya manusia. Oh yes, ya. Aku hanya suka manusia makan makanan yang diharamkan di Taurat. Oh ya, iya. Aku hanya suka kemudian orang ibadah di hari penyembahan dewa matahari agama-agama kuno itu dulu. Oh ya, yes. Aku hanya suka melihat orang menari-nari, bernyanyi-nyanyi dalam rumah ibadah. Lalu kemudian mereka berpesta di tanggal 25 Desember. Oh gitu ya. Ya, jadi kalian cukup mengucapkan terima kasih kepada saya dengan gerakan-gerakan ibadah kalian yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Kalian gak perlu balas jasa. Kalian membebaskan aku dari dosa dengan menjadikan oknum di atas tiang salib itu sebagai tumbal. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Dan saya bisa saling menakar pemahaman ini terhadap siapapun di Kristen yang memiliki logika sehat. Bisa. Saya dengan IQ saya yang sederhana, dengan keterbatasan ilmu saya boleh duduk di meja akademisi berhadapan dengan pendeta yang tersohor sekalipun. Yang penting satu, dia datang dengan ketenangan, dia datang dengan kepala dingin. Saya antarkan kepada kejatuhan, dan kalau dia sehat dan memperhatikan akhiratnya, dari kejatuhannya dia akan kembali bangkit menjadi manusia. Saya kira begitu sementara. Mungkin ada yang bisa bikin kopi. Ya, bertanya lagi yang lebih susah, Bang. Iya, kok Bang Zuma bisa tahu semuanya tentang Kristen ya? Dalam diri saya ada Roh Kudus. Itu dia masalahnya. Roh Kudus. Ya, itulah bedanya. Roh Kudus Antara beda, saya. Bang. Roh Kudus itu ucapannya itu bahasanya tidak diketahui sama siapapun. Salah, saudara, salah. Kata Yesus dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Dan apa yang diucapkan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu Roh Kudus. Jadi implementasi tugas Roh Kudus ini bukan bolak-balik. 1, 2, 3, 4 miliar orang Kristen. Orang Kristen yang hidup di Indonesia maunya memilih menjadi guru. Yang satu di sampingnya maunya menjadi pegawai swasta. Yang satu maunya jadi dokter. Yang satu maunya menjadi dosen. Yang satu mau jadi polisi. Waduh, Roh Kudusnya bingung nih. Karena Roh Kudus membimbing manusia sesuai dengan apa yang didengarkan. Maka begitu manusia pertama, aku mau jadi apa ya? Roh Kudus bantu aku. Roh Kudus naik ke atas. Tuhan, hamba-Mu si fulan, dia bingung. Dia mau milih antara tentara atau menjadi tentara atau menjadi penari latar. Turun. Aku jadikan dia sebagai tentara. Turun. Si fulan, Tuhan memilih engkau akan menjadi tentara. Oh, Roh Kudusnya datang. Puji Tuhan. Roh Kudusku telah memberikan gambaran datang dalam hatiku. Dia membisikkan aku akan menjadi tentara nanti. Nah, ini satu orang. Bagaimana dengan Kristen yang 5 miliar? Yang juga punya pilihan-pilihan. Roh Kudusnya bolak-balik. Bisa jadi suster ngesot dia. Jadi konsep itu keliru. Kalau berdasarkan dengan sabda Yesus, sangat keliru. Karena Yesus mengatakan, roh kebenaran, Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengarkan dari dia yang telah mengutusnya. Jadi maksud Bang Suma gimana nih? Yang disebut Roh Kudus itu datang kepada satu oknum saja. Bukan datang ke setiap manusia, tidak. Itu pengilhaman. Itu namanya pengilhaman. Nah sekarang kalau Roh Kudus itu datang kepada satu manusia sebagai roh kebenaran, sebagai nabi penutup, Roh Kudus ini yang membimbing kepada satu manusia ini, satu manusia inilah yang kemudian akan membimbing kemudian kepada seluruh manusia. Makanya di Islam itu ketika berbicara mengenai warisan, sudah diceritakan oleh Roh Kudus dalam sebuah kitab Al-Quran. Ketika berbicara mengenai
harta warisan. Kalau ketika dia berbicara mengenai pernikahan, maka kemudian Roh Kudusnya sudah menitipkan pesan ilahi dalam sebuah buku Al-Quran. Ketika Roh Kudusnya kemudian berbicara, ketika manusia kemudian membutuhkan seperti apa kehidupan perekonomian yang baik, maka Roh Kudusnya sudah lebih dulu membimbingnya melalui Al-Quran. Ketika manusia ingin membutuhkan tentang pemerintahan, tentang pendidikan, tentang ekonomi, maka kemudian Roh Kudusnya sudah menyampaikannya di dalam sebuah kitab Al-Quranul Karim. Sehingga umat Islam semua apapun masalahnya, sekomplit apapun masalah umat Islam, kembali kepada ila Al-Quranul Karim. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran. Tak ada kebingungan, bukan? Setiap umat Islam memiliki masalah, kembali kepada Quran. Apa masalahmu, nak? Aku gelisah, ayah. Kenapa? Besok mau ujian nasional. Anakku, ya ayah. Habis ini kamu sholat isya ya? Ya. Kamu buka Al-Quranul Karim, kamu baca Al-Quran, surah Al-Ikhlas, baca 3 kali dan seterusnya. Habis itu kau baca surah ini, insya Allah kamu akan tenang. Kembali, petunjuk Roh Kudusnya kembali kepada kalam Allah. Ketika umat Islam beradu argumentasi, ini gimana ceritanya? Ada masalah yang harus kita selesaikan. Maka kembali kepada Al-Quran. Jadi Roh Kudusnya cuma bekerja 22 tahun kurang lebih. Membimbing manusia kepada hukum-hukum, mengatur manusia kepada keadilan, mengatur manusia kepada peinsapan dunia akan dosa. Sesuai dengan pesan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Selesai kita di situ. Nah sekarang kalau di Kristen nih, beda. Membimbing kamu, padahal itu pesan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tapi orang Kristen ini datang-datang dia, oh Roh Kudusku. Ya, kenapa? Aku merasakan perutku sakit. Kenapa? Perutmu sakit. Aku belum makan. Terus, oh Roh Kudusku. Ya, hari ini perasaanku nggak enak. Kenapa? Keringat dingin. Nah, Roh Kudus yang bilang, ada apa sih dari tadi mengitu terus kamu? Apa masalahmu? Aku juga bingung, Roh Kudus. Ya kan, ini intinya Roh Kudus ini. Intinya Tuhan kan cuma satu Tuhan katanya, tapi 3 beri. Tapi aku bingung Roh Kudus, betul. Aku merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Emang kenapa? Aku juga bingung. Dari sejak tadi ini aku merasa sakit sekali. Oh, pantesan aja kamu sakit. Karena kakimu ketindis meja. Oh iya Roh Kudus, sorry bercanda. Kenapa bisa seperti itu? Karena panduannya nggak jelas. Tak ada acuan yang baku. Padahal sebenarnya Tuhan mengatakan, aku akan menaruh firmanku aku akan menaruh setiap firmanku ke dalam mulut Nabi tersebut. Berarti Roh Kudus datang menghantarkan firman Allah kepada mulut Nabi tersebut. Mulut ini nanti yang akan mensyariatkan kemudian aturan-aturan Tuhan itu. Maka terjadilah Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah melalui Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 kalau nggak salah. Ada yang bisa? An-Nahl 102. Benarkah aku di situ? Mudah-mudahan nggak salah. Betul sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus mir rabbika bil haqq." Jadi Roh Kudus kemudian menghantarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini akan membimbing seluruh manusia melalui hati-hati mereka yang membaca Quran. Jadi setiap umat Islam punya masalah, si A punya masalah, si B punya masalah, si C punya masalah, si A punya masalah, dan seterusnya punya masalah. Masing-masing punya Quran, masing-masing kembali kepada Al-Quran, masing-masing kembali ke Roh Kudus. Roh Kudusnya tidak sibuk bolak-balik. Yang satu begini bolak lagi, yang satunya belum selesai, yang satunya lagi belum sana, yang sana juga belum selesai. Tidak bisa begitu Bang Suma. Kenapa? Karena Tuhan itu maha bisa. Tunggu dulu. Yesus mengatakan apa tentang Roh Kudus? Itu bukan Tuhan. Maksudnya? Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 16, di situ dia mengatakan begini. Bahwa tetapi apabila ia datangnya itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Oh ya? Yes. Lalu, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya kepadamu. Wow. Kalau dia tidak berkata kepada seorang oknum Nabi Rasul, lalu Nabi ini tidak kemudian menuliskan di sebuah kitab, celaka. Ini si Roh Kudus ini bisa stres. Bayangkan dia harus melayani miliaran manusia.
Sedangkan dia mau mengajar, tak boleh. Kenapa dia tak boleh mengajar? Karena dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak didengar. Harus didengar dulu. Harus didengar dulu dari Tuhan. Tuhan yang mengajarkan ke dia, baru dia sampaikan. Jadi, apa istilah itu? Delay ya? Delay. Apa delay itu? Delay itu apa ya? Misalnya kita minta telat ya. Benar ya teman-teman? Benar ya? Jadi misalnya ada yang minta petunjuk kemudian, ya Rob, ya saya ada masalah Rob. Kenapa? Saya mau kemudian menikah. Terus aku bingung Tuhan. Kenapa bingung? Antara 5 perempuan yang saya pilih, ya, saya mau salah satunya. Bagaimana solusinya? Oh, tunggu Roh Kudus dulu. Oh, tunggu Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya sibuk di barat, di Amerika, Roh Kudusnya sibuk di Timur Tengah, gimana? Sementara bagaimana itu ceritanya? Sementara dia tidak akan pernah menyampaikan sesuatu tanpa dia mendengar dulu dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Delay ya. Benar nggak? Loading, gitu ya? Delay. Ya, gitu maksudnya. Maksud saya mau perhatikan orang ini tidur sendiri atau tidur semua atau saya sendiri di sini. Gitu maksudku. Tapi kalau di Islam begitu ada kasus seperti itu, kembali kepada Al-Quran. Salat istikharah. Untuk menentukan sikap, memilih antara A dan B sudah ditentukan kemudian di dalam Al-Quran. Tata caranya, Roh Kudusnya sudah membimbing, sudah mengajarkan. Bukan baru mau dicari-cari. Seperti itu. Sekarang begitu Bung, jadi kembali kepada tema kita, 30 detik terakhir. Kalau ada penebusan dosa di atas tiang salib, maka yang ditebus itu adalah dosanya iblis. Silakan. Oke Bang Zuma, berarti Roh Kudus yang Bang Zuma jelasin sama yang saya lihat di gereja berbeda berarti ya. Gimana Bang? Gimana? Maksud aku Roh Kudus yang Bang Zuma jelasin sama Roh Kudus yang di gereja yang aku lihat, kadang kan orang kalau berdoa di gereja itu nangis, dia suka berkata-kata sendiri, nangis gitu, pakai bahasa roh gitu. Roh Kudus berarti ada urapan seperti itu, gitu sih. Soalnya susah dapatin Roh Kudus itu Bang, harus benar-benar harus dengan hati yang bersih. Oke. Baik, sekarang saya ingin tanya penilaian saudara nih ya, penilaian saudara. Kalau menurut kasat mata nih, sebagai manusia biasa kita nih, orang awam ya, secara kasat mata nih, orang awam, masih muda dan seterusnya, kita melihat seorang pendeta mengusir setan, bermukjizat, kemudian dia bisa mengangkat meja di dalam gereja, terangkat sendiri mejanya. Terangkat mejanya, pakai iPhone-nya apa nak? Oke. Suara ya? Oke, pakai iPhone-nya apa? Oh, sebentar ya. Terus kemudian di dalam gereja ada seorang pendeta yang bisa kemudian mengangkat meja dengan tenaganya, terangkat di tengah-tengah. Menurut kacamata kita orang awam, wah ini orang sakti. Apalagi kalau kita memiliki mindset berpikir Bible ini adalah kalam ilahi, firman Tuhan, lalu dia membaca data-data dalam kitab ini, ya, lalu terangkat itu meja. Apa yang terjadi dalam diri kita melihatnya? Takjub kita kan? Wah, masya Allah. Puji Tuhan, ini luar biasa. Pasti kayak gitu. Lalu kemudian ada jemaah, namanya bom-bom, kemudian diangkat juga oleh pendeta naik. Padahal timbangannya kan hampir 200 kg. Naik dia. Pasti kita melotot melihatnya. Dan bukan hanya sampai di situ. Bom-bom yang tadinya laki-laki disulap lagi menjadi perempuan. Cantik dia, cuman betisnya berotot. Ini kalau kita melihat sebagai kacamata orang awam, wah, Kristen ini orang hebat. Pendeta kita ini betul-betul adalah orang yang dikaruniai Roh Kudus. Pendeta kita ini adalah orang yang diilhami Roh Kudus. Kita ini agama yang benar. Benar-benar kita ini adalah orang yang wow, agama kita, pokoknya kayak gitulah intinya. Itu kalau kita melihat dari kacamata awam kita. Sehingga apa yang terjadi? Tekun kita beribadah. Kenapa kamu rajin sekali ke gereja?
Saya takut kepada Tuhan. Kenapa? Pendeta saya kemarin, kenapa? Menyulap bom-bom menjadi perempuan. Masa sih? Iya. Lalu, apa lagi? Aku melihat meja melayang-layang seperti kapas. Oh, Yesus, aku begitu percaya. Sampai gemetaran dia, nggak bisa makan lagi dia. Ini kalau sudah sampai level seperti ini, Bung, Anda mengatakan orang bahasa roh, bahasa ini, bahasa dan terusnya. Tapi apa kata Yesus? Lihat pengakuan Yesusnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Dari buahnya kau bisa melihat nabi-nabi palsu ini. Yang pertama, dia akan melakukan mujizat-mujizat. Dia akan mengusir setan-setan demi namaku. Dia akan bernubuat. Bahkan mereka bisa mengatakan besok hari Sabtu akan ada bencana. Apa bencana itu? Seorang pendeta ini bisa bernubuat. Nubuat itu adalah ramalan. Seorang pendeta di Makassar meramalkan besok akan ada bencana. Kemudian apa bencananya, Pak? Hari Ahad depan ada bencana besar. Apa pendetanya, Pak Pastor? Pak, bom-bom jatuh dari tangga rumahnya. Pendeta sudah tahu itu. Pendeta sudah tahu. Tapi ditanya sama jemaah, apa hubungannya Pak bencana besar dengan bom-bom jatuh dari tangga? Ya bencana besar. Tangganya itu tingginya 20 meter. Dan bom-bom jatuh pakai sarung. Kepalanya duluan yang tiba di bawah. Kakinya di atas. Sementara sarungnya dia tidak pakai cenalam. Itu musibah besarnya. Itu bencana alamnya. Karena banyak orang yang melihat. Ternyata titiknya kayak lombok biji. Itu musibah besar. Kalau seorang pendeta bisa bernubuat sudah seperti ini, kata Yesus, hati-hati. Ini tanda-tanda nabi palsu. Bernubuat, meramalkan, mengusir setan, mengusir popok, mengusir perakam, mengusir suster ngesot. Ternyata itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Mana dalilnya? Matius 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Enyahlah daripada aku semua, wahai orang-orang yang mampu bermujizat pakai namaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang dibanggakan, ini yang saudara banggakan. Roh Kudus yang Anda jelaskan itu berbeda dengan Roh Kudus kami. Bayangkan saja seorang pendeta bisa meramalkan bom-bom jatuh di tangga. Itu masih diusir oleh Yesus. Jadi tak ada pijakan. Makanya kembali kepada yang tadi. Orang yang mati di atas tiang salib itu menebus dosa setan. Demikian sebentar, silakan. Bom-bom yang jatuh kenapa ente yang pingsan? Kabur. Hah? Kabur dia, ya Allah. Loh, yang jatuh tadi kan bom-bom. Sarungnya robek juga bagian belakang. Siapa suruh ke rumah ibadah nggak pakai celana dalam? Jatuh tapi corok licin. Terlalu banyak kau makan pisang. Kau buang kulitnya kemana-mana tapi corok. Kau sudah tahu rumahmu panggung tinggi 20 meter, jatuhlah kau di tangga, pas sampai di bawah kepalamu duluan, kakimu masih nyelocor ke atas, sarungmu ke bawah, kelihatan titiknya, kayak lombok biji. Markus, ini teman-teman kita kemana semua ya? Tinggal saya dengan Bunda Rahma di sini. Ayo deh turun deh, lari Betul-betul kalau mereka tidak tercerahkan itu betul-betul dia tidak pergunakan akalnya. Tapi saya curiga Bunda Rahma. Sepanjang saya menjelaskan kurang lebih 2 jam. Di antara semua item, poin yang saya jelaskan. Yang dia, begitu dia keluar dari sini tadi, hanya ada satu yang tertuju kepada pemikirannya. Apa itu? Kok bisa Bang Suma bilang, punya Pak Bombon seperti lombok biji ya? Hanya itu yang dipikirkan itu. Itu dipikirkan sama 2 minggu, selama 2 minggu. Sampai makan pun susah dia. Tadi itu tentang diusir, tentang diusir, akan diusir oleh Yesus. Terpukul dia. Oh, itu terpukul di situ ya. Kupikir senjatanya Pak Bom-bom yang kayak mercun itu yang dipikirkan. Allahu Akbar. Masih ada? Silakan ke atas.
bertanya apapun yang sesuai dengan keinginan Anda mau bertanya. Mau tentang Islam silakan, tentang Kristen juga boleh, silakan. Dua-duanya boleh. Pros, selamat malam, Pros Day. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Silakan. Nyimak aja dulu, Bang. Hah? Nyimak aja dulu, Bang. Nyimak? Iya, nyimak. Oke. Baik. Salam kenal, Bang. Iya, Bang. Sip. Teman-teman Laskar Api di bawah, saya rindu loh kalian menulis menyala di bawah dengan simbol-simbol kekuatan api menghanguskan hukum-hukum. Boleh nggak? Nggak ada Oten. Itu dia muncul api, Masya Allah. Subhanallah. Mulai. Yang ada ini. Oh, ini tadi dia kabur kan. Salam satu Tuhan, Masya Allah. Ada muncul lagi rentenirnya. Giliran saya dong bertanya. Kan tadi pas Anda selesai bertanya kabur. Boleh kan? Ini malas aja kerjanya. Kayaknya malas. Makannya 3 liter sekali makan. Malas belajar. Apa sih kebencianmu sama Pak Bom Juma? Kau tuh sih anak kecil. Datang. Kau gemulai sekali datang. Udah kau pakai 20 meter. Tunggu. Bang Handi kenapa Bang Handi? 20 meter. Dasar cuka dama. Jangan anak kecil kamu. Bunda Rahma 5 menit. Umat bingung. Bang, itu seperti janganlah anak kecil framing. aja kamu. Udah. Naik di sini ya diskusi, bertanya, ditanya. Iya, jangan seperti Siapa itu. bawa si bom tuh lagi tidur ngorok menghadap ke atas. Iya, dia tidur ngorok, kamu bicarakan Bom. Ya Saya kenapa meluruskan pula? kamu. Juma. Emang kau apanya adiknya bom? Ya saya saudaramu. Saya menasihati kamu saudara-saudaraku. Saudara, seoten. Kita sama-sama Islam. Saya bendahara api. Saudara api kampret kau. Ini tulisannya apa? Coba kau lihat dulu. Bendahara Penipu api. itu, oten tuh penipu, suka dipenipu. Oh metu salah yang terkutuk tuh. Bukan. Kamu lihat. Metu salah kau. Kamu bilang kamu bendahara api. Mana tulisannya bendahara api? Tidak ada. Saya yang sah di sini. Stres. Kamu lihat itu. Kalau kau Pandang muka stres saya, itu, Rahma. kalau naik komal ini bang, jangan bawa stres, simpan di bawah, diskusi lah. Pandang muka saya, Rahma. Pandang kau jelek sekali tuh, monyet. Itu salah, itu Pandang salah. muka Kau saya, belum tobat-tobat. Biasanya kau pakai bendera Israel sana, kau sudah tobat. Kalau salib diludahi, sudah tobat kah? Siapa yang bilang salib diludahi? Justru karena YouTube Kristen, udah nonton TikTok, Yahudi itu bisa jadi sebagai negara. Tanpa Kristen, Yahudi tidak bisa apa-apa. Tanpa dibantu Kristen, apakah dia bisa menang perang? Tanpa dibunuh Tuhanmu oleh Yahudi, tanpa dibunuh Yesus tidak ada Tuhanmu. Makanya kau itu berlindung di ketek Yahudi. Kamu bilang kami diludahi. Kalau Yahudi ya, imam-imam Yahudi tidak membunuh Yesus, tidak ada Tuhanmu. Kau cari Makanya di kau YouTube itu yang jilat-jilat meludahi Yahudi itu sudah sana. ditangkap, Rahma. Sudah ditangkap yang meludahi itu. Itu dari kalangan Yahudi Biarin. Ortodok. Kenapa pasien saya kenapa? Pasien saya kenapa? Ini gangguan jiwa. Silakan. Gangguan jiwa gimana? Kasih saya cairan rabies yang di lemari yang warna hitam. Jadi Bunda Rahma begini tadi, bawa ke sini. Juma.
Juma. Silakan. Iya, Itu saya iya bertanya, dengan jawaban. spot yang jarum suntikan kerbau bawa kesini sekali. Jawabanmu Ya tuh, silakan. kamu Kalau seorang tidak Ya bisa duduk, ini duduk, suntik mati saja. duduk yang bagus, duduk. menjawab sebuah Suntik pertanyaan. mati saja, Daeng. Suntik Jangan mati dulu, saja. jangan dulu, jangan dulu. Jangan kau menjawab suatu jawaban yang tidak mengena. Boleh lancar berbicara, tetapi jangan jawabnya ngawur. Gini, saudara, Anda bawa akal ke sini? Loh, kamu yang tidak bisa menjawab tadi. Saya tanya, Anda bawa akal ke sini? Aduh, Nah, cuma. Saya dulu bicara tentang Adam, kau bawa tentang iblis. Kamu kan berarti tidak nyambung kamu. Kamu kebanyakan. Saya membahas tanya etika. lagi sekali lagi ya. Sehingga kau Saya tanya lagi, tidak kamu tahu bawa apa akalmu kamu. ke sini atau gimana? Kalau kamu tidak bawa akalmu di sini, kamu nggak cocok di sini. Bawa akal nggak? Juma. Bawa akal nggak nih? Juma. Bawa akal nggak? Loh, saat tadi saya bertanya ke kamu bukan pakai akal. Iya kan pertanyaanmu tadi Tapi kau itu jawab tidak 470 pertanyaan, habis itu kamu kabur kan? Kamu yang bilang pertanyaan saya terlalu tinggi. Kau tidak bisa menjawab, makanya saya turun. Iya, pertanyaanmu itu terlalu tinggi sementara penjelasanku jauh lebih tinggi dan kadar pengetahuanmu tak bisa kemudian menyusuri apa yang saya jelaskan. Jadi susah. Oke, kita bahas kembali. Makanya Kita sesi bahas dua, kembali. makanya saya tanya sesi kedua ini kamu bawa akal atau masih kayak tadi? Kita bahas ya, kita bahas. Iya, giliran saya bertanya. Dah belum kau jawab. Giliran Belum kau saya jawab. enak kali. Habis Karena kau kau bertanya, jawab habis itu itu kamu lari. ngawur. Habis Jawabannya itu kau lari. Daeng, kebiasaannya Jawabanmu memang nih si ngawur. Metu Kampret ini Jawabanmu sudah bertanya ngawur. kampret ini gitu dia. Hah? Ya udah, dengarkan pertanyaan saya. Saya pertanyaannya itu sederhana. Jawabanmu ngawur. Kau Pertanyaan jawab dulu saya tadi. dengarkan. Tidak. Pertanyaan Kau saya jawab dengar. dulu pertanyaan Dengarkan saya baik-baik tadi. pertanyaan saya. Pertanyaan Jawab saya dulu dengarkan. Pertanyaan saya tadi Juma. Oke, Supaya kamu kita ini- tadi bertanya tentang Nabi Adam alaihissalam, apakah itu adalah Dirumnya takdir atau apa? dengarkan dulu saya Juma. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Tuhanmu tahu sebelum dia datang ke atas muka bumi, dia sudah mengetahui dirinya datang untuk dibunuh? Jawab. Dengarkan saya Juma. Ya, Oke, Juma, baik. dengarkan. Baik. Dengarkan. Siap. Kamu tadi memperolok-olok bom-bom ya. Bom-bom itu. Waduh. Dengarkan dulu saya. Kamu memperolok-olok bom-bom yang kau bilang jatuh dari tangga itu. Masih Lihat. bagus bom-bom jatuh dari tangga Kalau daripada orang Tuhanmu Islam- mati di kalau atas orang tiang Islam salib. datang ke rumah bom-bom. 10 kali bertanya, 10 kali dijawab. Kalau kamu tidak dijawab tanya 1 kali, langsung pengen Nakal, menyerang. nakal, Kamu kamu gerinda nakal, atau gerinda? kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal, kamu Sudah nakal, ditanya, kamu menjawab juga tidak bisa. Rasa, Baru rasa langsung kau balik mulutmu menyerang. sampai benjol begini, udah biru bibirmu, bibirmu Kamu sudah langsung kayak balik mangkok, menyerang. masih kau Bom-bom bicara. yang kau hina-hina Teman-teman, itu. mulutnya sudah kayak mangkok dipukuli sama sampo, masih ngomong ini Bom-bom orang. yang kau hina-hina itu 10 kali kau tanya, 10 kali dijawab. Tidak pernah Sudah kau biru menang bibirnya atau- nih ya. Kau pergi naik di sana. Siluman belut. Allah Tapi kamu Akbar. yang mengaku seorang Masya Allah. gerunda, mengaku seorang gerunda ditanya 1 kali, menjawab pun tidak belepotan. Kita tarik langsung balik matanya, menyerang. pelupuk matanya kita tarik sampai 2 jengkal ke depannya teman-teman. Habis itu kita cambuk pakai lidi. Apa yang kau tahu Juma? Kamu bilang saya mengundang para ustaz. Iya pendeta. Kalau kau kan bukan pendeta, kamu pendusta. Aku mengundang. Yang saya tantang itu pendeta, bukan pendesta kayak kau. Udah, host diturunkan aja nih. Host. Dari dulu dia tidak mau ditanya Nah, nih orang. turunkan aja Dari ini. dulu sejak zaman Beliau dulu ini siluman belut. Gak usah deh. Gak usah, dia itu apa ya? Andai saja ayam itu bisa bicara, lebih baik kita bicara sama ayam 2 bulan berturut-turut daripada kita bicara makhluk yang aneh kayak begini. Ini nih, ini di kutub utara ini disebut dengan sebutan apa? Siluman belut. Nah, ini bagus nih kebenaran. Lumayan Apa? kalau diskusi. Iya, mudah-mudahan. Semoga aja. Silakan Bang, kebenaran.
Mau diskusi, yang bertanya, mau ditanya silakan. Bahwa ini Kok diusir orang itu? Pertanyaannya tadi kan belum dijawab si Juma. Iya, sama gini, kawan-kawan Kristen itu karena kebiasaan monolog, kebiasaan khotbah, ketika mendapat jawaban dari Muslim, mereka tergagap-gagap tidak bisa mengcounter. Jangan Akhirnya apa? Melayang-layang di permukaan air. Iya, gitu loh. Hanya ngeyel aja. Coba dijawab, terus dia balik lagi bertanya hal yang sama gitu loh. Loh, counternya mana? Habis itu kabur. Itu Gurunda. Apakah di sekolah teologi hanya diajarkan eksegesis, tidak diajarkan membantah, gitu loh? Tidak diajarkan berakal mungkin. Atau gini aja, STT kalian yang paling bagus, bayar kami untuk mengajarkan cara membantah, gitu loh. Daripada memalukan. Udah 4 orang loh terkapar. Tambah tadi satu lagi, siapa tuh? Kristen Bunglon tadi tuh, yang pakai akun bendahara api. Kayak gitu ya, jadi belajarlah mengcounter gitu seperti Islam. Lanjut, silakan. Iya, saudara Kibinirin kesini bawa akal kagak? Itu dulu. Jangan sampai saya capek ngomong tapi akal nggak dibawakan, percuma. Penjelasan saya akan sama seperti saudara tadi itu, tidak bisa nangkap karena tidak ada alat untuk menangkap sinyal. Ibaratkan HP, tidak ada kotanya tadi teman kau itu. Jadi apapun yang kita sampaikan tidak bisa masuk. Dia download seperti apapun, bahkan kumasukkan ke mulutnya sapu hijau pun dia tidak ngerti. Nah sekarang saya mau tanya pada saudara, apakah saudara Kibinirin kesini itu bawa akal? Kalau akal yang Anda maksudkan harus mengikut apa yang Anda pikirkan, saya tidak berani. Enggak, bukan. Akal itu adalah sesuatu yang absolut. 1 + 1 2. Mau Kristen mau Islam pasti mengatakan 2. Oke, paham enggak sampai situ? Panas kalau dipegang melepuh. Oke, dingin tanpa selimut menggigil. Oke, itu namanya absolut, kebenaran absolut. Jadi tidak berbicara mengenai ranah angan-angan dan khurafat, tapi berbicara mengenai akal. Kristen memahami agamanya, Islam memahami agamanya. Kalau kemudian paduan iman yang kita adu, kita akan tidak sampai kepada poin positifnya. Nah sekarang mari kita pakai akal. Apa yang ada pada diri Anda, ada pada diri saya, itu yang kita pakai. Apa itu? Kebenaran. Namamu kebenaran kan? Bisa enggak? Kita berdiskusi berkaitan dengan akal logika sehat. Rasio. Kalau Anda tidak bawa rasio, susah itu. Berarti Anda ibarat HP mahal, tapi tidak ada kota, ya percuma. Kalau Anda nggak bawa akal, ganti nama Anda menjadi kebetulan, jangan kebenaran. Gitu ya Gurunda ya? Betul sekali. Betul sekali. Gimana? Anda akui dulu bahwa Anda akan berdiskusi dengan saya dengan lebih mengedepankan akal sehat. Gimana? Sesungguhnya Anda sudah sering berdiskusi dengan saya. Iya, makanya saya tanya kali ini karena saya sudah bosan mengajarkan Anda, tapi Anda tidak pernah menggunakan akal sehat. Anda nggak perlu mengajarkan saya. Anda Bagaimana hanya tidak? perlu berpikir. Bagus. Anda hanya perlu berpikir. Bagus. Berarti Anda menggunakan akal nih sekarang nih. Kalau Anda mengatakan iya, Anda menggunakan akal, mari kita adu. Mari kita adu. Kalau akal Anda benar-benar sehat, ayo mari kita adu. Apa yang Anda mau tanyakan? Enggak, saya tanya dulu, Anda bawa akal nih atau Anda bawa iman ke sini? Apapun yang kita bicarakan, realita yang menentukan. Nggak usah bicara soal akal, apa segala macam. Oh, tidak bisa, nanti Anda yang nggak berakal. Gitu. Nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kasihi dengan akal. Bukan dengan iman. Iman itu adalah buah daripada akal. Kalau akalnya kemudian benar, imannya pasti kasihi benar. Dengan akal. Dengan akal kan? Hati, bukan hati. Hanya akal. Iya, saya tahu. Ada nggak iman di situ? Hati, kekuatan, apalagi akal. Ada nggak iman di situ? Nggak ada. Iman itu adalah sesuatu yang kemudian dihasilkan dari yang tadi. Akal kerjasama dengan kalbu,
kalbu dengan jiwa Di sini kerjasama, aja Anda udah ngawur. Dengarkan. maka dia akan mengeluarkan Sekarang- iman yang dengar, iman yang benar akan dihasilkan dari akal, jiwa, dan apa? Kekuatan yang benar. Maka akan melahirkan iman yang benar. Makanya iman tidak disebutkan di sana, hanya ada 4 item aja: kekuatan, hati, dan apa? Akal. Ketika 3 hal ini kemudian 3 dimensi ini menyatu, maka keluarlah iman yang benar. Nggak ada iman itu belakangan. Iman itu buah dari ketiga tadi. Nah, Anda bawa iman tapi tidak lolos dari 3 komponen tadi, ya sama aja dengan ayam. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda bawa iman atau bawa akal nih? Akal dulu kan? Kalau akal, mari kita mulai. Anda ini nyeleneh aja. Ya Allah ya Karim, Anda katanya percaya kepada Yesus. Nasihat Yesusnya, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hati. Hati kan? Ya kan? Benar nggak? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati dan segenap akal budimu. Akal budi. Akal budi. Akal budi. Bukan akal pikiran. Beda itu. Budi Bang, itu apa? Budi apa? Dari sini aja Anda sudah mulai sakit. Akal budi. Budi dalam bahasa Yunani itu apa? Budi Itu hanya penambahan. ada namanya Budianto, banyak lah itu. Aduh, itu hanya penambahan, Bung. Yang sebenarnya di situ hanya ada adalah kata dianoia. Kata dianoia itu artinya akal ini yang di atas kepala nih. Itu yang dipakai. Oke? Jadi sebenarnya penambahan budimu itu hanya ada belakangan muncul. Yang ada adalah dengan segenap akalmu. Itu yang betul. Nah, sekarang mari kita uji. Ada enggak di poin-poin Matius 22 nomor 37 itu imanmu? Enggak ada kan? Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, akal. Ketika 3 komponen ini menyatu seia sekata, barulah keluar iman. Nah, sekarang mari kita uji. Angkat tema dengan dimensi akal yang menjadi tolak ukurnya. Silakan. Temanya saya serahkan kepada saudara. Oke. Arti akal budi adalah kemampuan Begini saja. Kita buat aja temanya. Apakah kitab suci yang tidak sejalan dengan histori bisa dipercaya atau tidak? Baik. Oke. Anda mulai dulu, silakan. Oke, saya mulai ya. Siap. Saya dulu, seorang teman saya pernah bertanya kepada saya, apakah kegunaan arkeologi untuk penelaahan Alkitab yang Anda pelajari? Katanya. Saya menjelaskan bahwa banyak bagian Alkitab yang sudah lama membingungkan saya. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian yang di dalam Alkitab, apakah itu nyata ataukah hanya sekedar tulisan belaka yang terjadi dalam Alkitab. Lalu saya mencari aspek arkeologi ini dari berbagai sumber, dan akhirnya saya dapatkan beberapa bukti arkeologi daripada nilai-nilai sejarah yang ada. Jadi di situ saya melihat bahwa bukti arkeologi yang ditemukan sebagai penjelasan dan konfirmasi terhadap Alkitab. Artinya tempat, nama, dan semuanya sejalan dengan nilai sejarah. Jadi kalau Alkitab saya tidak terkonfirmasi dengan kejadian sejarah, saya menganggap itu bukan sebuah kitab suci yang layak dipercaya. Begitu. Silakan. Oke. Jadi saya rasa nggak sampai ke sana materi yang kita bawa ini ya. Nah, terkait dengan kitab suci dan Anda menjadikan sebagai histori, sebagai tolak ukur. Jadi ibarat kata sebuah buku, ada 2 buku nih. Yang satu berbicara mengenai tata cara memancing ikan. Yang satunya bercerita tentang buku biografi seseorang.
Lalu judulnya, manakah buku ini yang bercerita tentang sejarah peradaban manusia? Apa yang muncul kemudian? Kan bahwasanya jelas buku tentang tata cara mancing ikan itu sudah pasti nggak lolos. Jadi cara Anda kemudian mengambil tema itu adalah tata cara orang zolim. Tapi nggak apa-apa. Itu tak masalah bagi saya. Saya hanya memberikan edukasi aja. Al-Quranul Karim ketika diceritakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah kemudian? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Al-Quran itu yang keluar dari ucapan Rasulullah itu adalah menurut keinginannya. Itu satu. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus. Itu dulu poinnya. Nah, lalu bagaimana dengan kisah yang diterangkan di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi isnillah. Fa idza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalika mubtilun. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau dengan seperangkap cerita tentang kisah-kisah mereka. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mujizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara yang diputuskan dengan adil, dan ketika itulah rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi Al-Quran itu datang bukan menceritakan kisah orang per orang. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan tulisan wartawan. Seorang wartawan ketika menulis pemberitaan harus sempurna cerita-cerita itu. Kalau wartawan ini tidak menyempurnakan cerita-cerita dari pengantar, lalu kemudian inti cerita, lalu kemudian kesimpulan cerita, lalu kemudian daftar pustaka, diawali dengan sampul dan seterusnya, maka wartawan itu gagal. Dan wartawan ini harus diuji, pemberitaannya itu harus diuji. Cerita-cerita yang kau buat di dalam ini kau dapat dari mana? Siapa yang memberitakan kepadamu? Saksi-saksi mana aja yang kau temui? Apa kredibel saksi tersebut? Apakah dia orang jujur atau pendusta? Apakah dia berasal dari orang-orang yang jujur? Bapaknya orang jujur, ibunya orang jujur. Jangan-jangan mereka pelaku maksiat. Buku Anda harus diuji dengan kesaksian. Buku Anda harus diuji dengan histori keadaan. Itu buku Anda. Karena buku Anda adalah tulisan wartawan. Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu adalah wahyu. Yang mana cakupan muatan daripada simpul pewahyuannya berdasarkan atas hukum yang diwahyukan oleh Sang Pencipta. Itu. Jadi jangan Anda samakan antara buku Tatang Sutarma dengan kalam ilahi. Hilang Untuk suara. diselidiki dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan kitab saudara, memang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Nah, mari yang kita uji sekarang ini adalah Al-Quran adalah wahyu, kitabmu adalah buku kesaksian. Itu temanya, itu di situ. Silakan Anda uji pewahyuan Al-Quran, saya uji kesaksian kitab saudara. Itu baru adil. Karena kita mendudukkan perkara sesuai dengan objek. Jangan Anda menguji buku clipping dengan pewahyuan, tidak nyambung. Karena Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Paulus bukan nabi. Dia bukan pewahyuan. Sedangkan Al-Quran, jangan Anda uji kemudian dengan cerita-cerita wartawan, karena Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Demikian. Ingat di awal saya bertanya, apakah Anda bawa akal atau Anda hanya bawa iman ke sini?
Justru. Silakan. Iya. Begini. Tadi Anda menyuruh saya menentukan tema. Iya. Setelah saya menentukan tema, Anda mengatakan kitab yang saya yakini adalah hasil dari penyelidikan wartawan. Karena itu butuh kesaksian. Jadi artinya dari sini Anda mengakui bahwa apa yang saya baca ini sesuai dengan nilai histori. Jadi mari sekarang begini. Apakah Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan histori? Pertanyaan itu balik ke Anda. Kalau tidak bisa, kalau Anda tidak bisa membawa tema ini, kalau Anda ingin tema yang lain, ya silahkan kita bahas. Saya bisa Bang. Saya bisa. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, ibunya sebelum melahirkan, dia berada di bawah pohon kurma. Di kitab saudara, sebelum Maria melahirkan dan setelah melahirkan, dia berada di kandang binatang. Kita uji ya, secara histori ya. Boleh? Walaupun saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab wahyu, tapi saya tidak akan mundur selangkah pun untuk membahas Al-Quran. Bagaimana? Kita uji pohon kurma dan kandang binatang. Berani tidak Anda? Ayo, ini kita berbicara mengenai histori. Satu poin ini Anda rubuh, maka rubuh semua isi kitab saudara. Gimana? Berani enggak? Udah aku bilang tadi, kesini bawa akal, jangan bawa iman. Kalau saya yang menentukan tema, kenapa pula saya tidak berani? Oke, sip. Oke. Sekarang Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian ketika Bunda Maryam diceritakan dalam Al-Quran sejenak sebelum beliau melahirkan, kemudian melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Di situ jelas diceritakan bahwa Bunda Maryam berada di bawah pohon kurma. Bahkan diperintahkan kemudian oleh Allah untuk memetik buahnya. Dan dikatakan di situ ada sungai yang mengalir di dekat pohon kurma tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa'aja'ahal makhadu ila khiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasya mansiyah." Rasa sakit melanda Bunda Maryam, kemudian ia tersandarkan pada pohon kurma. Bunda Maryam kemudian berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Lalu kemudian malaikat Jibril, Roh Kudus datang kepadanya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wahuzzi, goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ilaika. Terus dikatakan bijis innakhlati tusakit alaiki rutabajaniyan. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak untukmu. Nah, sekarang menurut histori, ternyata kalau kita melihat data-data di dalam kitab saudara, kitabnya orang Yahudi maksudnya yang ada di agama saudara, saya akan membacakan dalil. Tolong kasih saya waktu ya sebelum Anda nanti berpanjang lebar. Di dalam pemahaman orang-orang Yahudi terkait dengan kurma, itu bergejibun kemudian data yang ada di dalam kitab mereka tentang hal ini. 1. Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Hoba, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma. Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad, lalu mereka menetap di antara penduduk yang ada di sana. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kala kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah